Oke, balik lagi ke podcast Jawa and Ucok. Ucok, ya. Di minggu ini kita ngobrolin tentang pajak-pajakan karena gue juga nggak tahu sih pajak yang gue tahu pajak PPH, pajak UMKM sama pajak PPH 21. Tapi karena Nah, ini kita sekarang nih fokusnya bahas pajak penghasilan Pajak aja penghasilan. kan. Orang-orang kan bilang kan, wah gaji di Australia gede. Ya, gaji di Australia gede bener. Tapi kan orang-orang lupa nih ngebahas pajaknya berapa sih. Tapi kita cari tahu dulu ya, nih gua dari sumber ya, dari pajakku.com. Ini 10 negara dengan pajak PPH tertinggi. Finlandia itu 57%. Terus Denmark itu 56%, Jepang itu 56%, Austria itu 55%, Belanda 51,75%, Belgia 50%, Israel 50%, terus Slovenia 50%, Irlandia 48%, Portugal 48%. Kalau di negara ASEAN itu Vietnam 35%, Filipina 35%, Thailand 35%, Indonesia 30%, Malaysia 30%, Myanmar 25%, Singapura 22%, Kamboja 20%, Brunei 0%. Dan makmur di situ kita bisa ini. Oke, sebelum lo bilang Brunei 0% dan makmur, lo lihat penduduknya berapa, GDP-nya berapa, GDP negaranya berapa dibagi sama penduduknya, per kapitanya berapa jadinya. Nah, beda dong, jangan bandingkan negara Brunei sama Indonesia yang penduduknya hampir 275 juta. Nah, oke, sekarang kita fokus bahas ke pajak penghasilan aja ya. Yang lo bilang tadi Indonesia 30%. Itu pajak tertinggi. 30%. Sekarang 30%, tapi sekarang udah di amandemen yang paling tinggi adalah 35%. Itu untuk penghasilan di atas 5 miliar ya. Jadi kalau misalnya penghasilan lo 5 miliar ke atas, proporsinya dibagi nanti langsung dikali, nggak langsung sih. Jadi pajak Indonesia tuh ada jenjangnya, jadi progresif. Dan di Indonesia ada sebelum lo kena pajak ada namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Itu nanti dihitung berdasarkan status nikah, jumlah anak. Nah, untuk pajaknya sendiri yang sekarang itu penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta itu pajaknya cuma 5% ya. Terus 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta ke atas sampai 5 miliar itu 30%, di atas 5 miliar itu kena 35%. Apakah langsung kalau penghasilan lu 5 miliar itu per tahun ya? Per tahun. Per tahun. Jadi berapa kalau misalnya duit gaji gua cuman, ini gaji presiden nih, gaji presiden per setahun ini di gaji presiden Indonesia ya 776 juta per tahun. Iya, itu kan gajinya. Belum termasuk tunjangannya. Itu dihitung juga. Dihitung lah. Nah, kita jangan bahas gaji presiden deh. Gue nggak tahu presiden kena pajak apa enggak. Apa? Karyawan biasa aja. Kalau misalnya kayak karyawan nih gaji 120 juta nih. Nah, pajaknya gimana sih ngitungnya? Nah, pertama dihitung dulu nih PTKP-nya berapa. Let's say penghasilan 120 juta, dia masih single, dipotong PTKP 54 juta, berarti yang kena pajaknya cuman 120,54 berapa? Nggak tahu. Ya. Aduh, kita harus keluarin kan kalkulator dulu. Ya ampun, ketahuan banget blow-on-nya. Pokoknya udah tergantung banget sama kalkulator. 66 juta. Iya kan, 60-an juta kan. 66 juta itu yang 60 juta pertama itu kena pajak 5%. Di atasnya yang 6 juta itu kena pajak 15%. Jadi nggak semuanya langsung dikenain pajaknya, langsung kena 15%, enggak. Sama di Australia juga. Di Australia lebih tinggi lagi pajaknya. Nggak ada tuh namanya PTKP-an. Iya, nggak ada namanya PTKP, tapi ada pajak threshold. Jadi kalau penghasilan lo kurang dari 18.200
itu lo nggak bayar pajak sama sekali. Pajak lo 0%. Sama kayak di Indonesia dong. Kalau gaji lu cuma 5 juta per bulan, kan nggak kena pajak. 5 juta per bulan, iya kan ada namanya PTKP, pengurang pajak. Nah, kalau di sana nggak ada namanya pengurang pajak yang berdasarkan status nikah. Semua semua berlaku itu threshold. Jadi kalau misalnya penghasilan lo di bawah 18.000 setahun, itu pajaknya 0%. Nah, di atas 18.000 sampai 45.000 itu pajaknya udah langsung 19%. Nah, setelah itu 45.000 sampai 120.000 pajaknya langsung 32,5%. Dan 120.000 sampai 180.000 ataupun lebih itu kena 37%. Jadi kalau di rata-ratain tuh rata-rata orang Australia bayar pajaknya itu langsung kena 30% dari 30%. annual income-nya ya, dari annual income-nya. Jadi let's say lo punya penghasilan 2.500 lah. 30%-nya udah pasti pajak aja. Terus tapi kalau setelah penghasilan 30% dipotong pajak itu masuk kesehatan, dapat free kah? Terus jaminan sosial gimana? Gini, untuk yang kalau si jaminan sosial itu lain cerita. Kalau misalnya lo sebagai caretaker orang di rumah, misalnya lo punya orang tua yang udah sepuh, lo jagain sehingga lo tidak bisa bekerja, lo dapat namanya bantuan dari Centrelink. Itu setiap every fortnight itu 2 minggu sekali. Kurang lebih $700 bantuan dari pemerintah. Emang sewa rumah berapa? Tergantung. Kalau lo sewa rumah yang cuma 2 kamar gitu ya, 2 kamar di daerah regional kayak daerah gua Albury gitu, per minggunya $250. Per minggunya $250. Berarti kalau misalnya per minggu kan? Per minggu. Berarti Jadi kalau 2 minggu 500. 500. Terus Belum termasuk makan. listrik. Nah, Belum termasuk listrik sama gas. Jadi Gas. kalau bilang, wah enak ya orang sana dapat bantuan dari pemerintah. Nggak enak, soalnya biaya hidupnya lebih gede. $700 tuh nggak nutup. sama aja bohong ya, harus tetap kerja juga ya. Harus tetap kerja, mau nggak mau. Sama kayak di Singapura ya. Jadi dibilang, wah orang luar negeri enak nih nggak kerja dapat bantuan dari pemerintah. Nggak juga, karena $700 tuh lu bener-bener ya nggak dapat banyak. Daripada nggak dapat bantuan sama sekali kayak di sini. Tapi di sini kan setidaknya lo nggak ada 4 musim. Kalau di sana lo nggak punya rumah pas musim dingin, ya kalau tidur di jalanan lo bisa mati, lo bisa meninggal karena kedinginan. Kalau di sini kalau lu kena banjir kan juga mati, Cok. Ya kan di sini jangan banjirnya nggak tiap hari, tapi kalau musim dingin kan udah pasti dingin, apalagi malam bisa sampai 0 derajat. Walaupun nggak salju tetap aja dingin. Beda. Gua yang cuman 3 ataupun 4 derajat aja dingin, ogah gua kalau tiap winter. Nah gitu, jadi kalau dibilang dana pajaknya dimanfaatkan secara optimal, ya lebih baik di Australia sih pemanfaatan pajaknya. Pemanfaatan pajaknya lebih baik di Australia. Iya. Itu Karena memang kelihatan dari fasilitas umumnya sama benefit yang dia dapat, kayak misalnya si BPJS-nya yang Medicare itu, walaupun kalau dibilang Medicare-nya gratis, enggak, mereka dibayarnya setiap akhir tahun fiskal. Jadi kalau kita kan tahun fiskalnya itu dari Januari sampai Desember ya. Kalau di sana enggak, dari Juli sampai Juni tahun fiskal mereka, nggak ikut kalender. Jadi orang-orang pas lapor pajak itu ya pas bulan Juni. Perusahaan-perusahaan tutup buku di bulan Juni. kalau di Indonesia emang tahun pajaknya kapan? Desember. Tapi kan tutupnya laporannya di bulan April ya. Laporannya paling lambat di bulan Maret, April 30 kan. Maret. Heeh. Ya sama, di Australia juga untuk pelaporannya paling lambat di 30 Oktober. Tapi tutup buku, semua tuh harus tutup buku di 30 Juni. Jadi tahun fiskalnya beda, atau fiscal year. Jadi gue juga baru paham tuh setelah pindah ke Australia,
oh fiscal year-nya beda ya, nggak sama ke Indonesia. Kalau Indonesia kan calendar year sama fiscal year sama. Oh, kayak anak sekolah ya jadinya ya. Iya, kayak anak sekolah di sini di Indonesia. Nah, ini yang gue tahu ya, yang gue tahu kalau waktu, nah kalau sebagai warga negara asing, lu kan orang asing kan di sana itu kena pajaknya beda atau sama? Kalau untuk resident itu sama, tapi kalau untuk yang WHV itu beda pajaknya, lebih tinggi. Sebentar ya, aku coba cari. Oh, WHV itu yang work holiday itu ya? Iya, jadi kalau dibilang, wah kerja di luar negeri enak, iya enak, tapi untuk WHV itu nggak ada namanya threshold. Jadi Kalau yang tadi kan 0 sampai 18.000 itu pajaknya 0. Kalau di WHV 0 sampai 45.000 itu udah kena pajak 15%. 45.000 sampai 120.000 kena 32%. Terus yang 120.000 sampai 180.000 37%. 180.000 ke atas itu 45%. Lebih gede pajak WHV jadinya. Karena mereka bukan residen kan, cuman punya visa kurang lebih setahun. Nah kalau untuk WHV disaranin ya, gue saranin jangan ngambil di perkotaan kayak Sydney ataupun Melbourne, ambil daerah-daerah regional, terutama kayak di farm itu rata-rata disediain mes, jadi lo bisa ngirit biaya tinggal. Nah, kalau ini yang gue tahu kalau di Eropa itu rata-rata kan pajaknya itu antara 40 sampai 50% langsung dipotong tuh. Sedangkan mereka itu minimum wage minimum income-nya itu sekitar 3.000 euro per bulan. 3.000 euro. Nah, mereka kalau misalnya sewa tempat tinggal, nah itu mereka harus nggak bisa langsung sewa gitu aja tuh. Mereka harus laporan tuh kalau misalnya imigran. Mereka harus laporan kayak ke prefektur. Prefektur tuh kayak kalau di sini tuh kantor wali kota, tapi bukan kantor wali kota sih, kantor kecamatan gitu. Nanti kita kasih tuh rumahnya. Nah, di prefekturnya itu nanti kita bisa dapat bantuan tuh, misalnya biaya rentnya 400 euro itu ya. 400 euro per bulan. Nah nanti selama 1 tahun itu nanti kita bisa dikembaliin tuh uangnya, disubsidi. Bisa. Nah subsidinya kita dapatnya berapa itu kayak untung-untungan. Ada yang bisa akhirnya kita cuman bayarnya nanti dikembaliin setelah diakumulasi misalnya 400 euro, berarti kalau misalnya 1 tahun kan 4.800 euro kan. Tax return kali itu yang dikembaliin? Enggak, jadi kita dipotong-potong. Jadi dari pajaknya itu nanti kita dikembaliin uangnya itu, bentuk-bentuknya dari pajak yang dari kita itu subsidinya itu subsidi listrik, subsidi gas, terus habis gitu jatuhnya tuh kayak tax return dong. Iya, kayak tax return, pengembalian pajaknya sama itu. Di Australia juga ada tax return. Nah, termasuk ke rumah. Kalau kita sewa rumah itu kita dikembaliin tuh, bisa full, bisa dapat setengahnya, bisa dapat 25%, bisa 75% gitu. Mungkin ya, ini pengalaman gue di Australia. Kalau di Australia itu ada namanya pengurang pajak. Jadi ketika lo beli alat-alat yang menunjang kerja ataupun beli mobil yang dipakai untuk kerja dan misalnya lo ikut pelatihan yang menunjang pekerjaan lo, itu lo bisa lo jadikan pengurang pajak. Jadi lo masukin tuh ke pengurang pajak lo untuk pengurang grossnya ya, angka grossnya. Nanti pas dihitung taxnya, kalau ada kelebihan bayar itu akan dikembalikan oleh negara. Nah, yang gua ini nanti harus tanya sama Aul sama Abid ya. Aul sama Abid itu Aul sama Abid itu siapa? Adik gue. Oke. Si Aul sama Abid kan kerja di Korea. Setiap mereka jajan
Jadi teksnya itu berdasarkan mereka dipotong pajak, tapi pajaknya itu bisa dikembaliin itu lagi dalam bentuk ada pengurangan pajaknya itu dalam bentuk tingkat konsumtif kita. Oke, itu Jadi mungkin lo situ- harus tanya sama mereka ya gimana detailnya. Nah itu Gue nggak tahu nih Korea nih. Gue cuma taunya Australia doang nih. Nah itu gue tahu tuh Korea tuh. Kalau di Korea itu, jadi kalau kita makan itu kan ada pajaknya tuh berapa persen, berapa persen. PPN. Nah itu tuh masuk tuh dalam pengumpulan ini pajaknya mereka gitu. Jadi yang gue pernah ngobrolin ini soalnya sama Aul sama Abid. Jadi mereka kalau misalnya semakin banyak belanjanya itu semakin, jadi modelnya mereka adalah membuat orang itu semakin konsumtif gitu. Gitu. Oke. Pajaknya itu jadi semakin banyak gitu yang mereka kumpulkan gitu. Nah kalau tapi segala sesuatunya jadi lebih penggunaan pajaknya di sana juga lebih baik. Oke. Ya kalau di Australia ya paling pajaknya yang di sini dibilang PPN, di sana bilang GST, Good Service and Tax. Tapi ada beberapa item yang nggak kena pajak PPN. Kayak misalnya barang-barang yang natura mereka kan bukan natura sih, sembako mereka kan susu, roti. Nah itu biasanya nggak kena pajak. Ataupun daging, ada kalau nggak salah daging nggak kena pajak deh. Jadi barang-barang esensial dan mungkin yang belum sebagian yang belum terproses kayak telur itu bebas pajak. Jadi kalau lo belanja ke Coles atau Woolies atau Woolworths itu ada beberapa barang yang nggak kena pajak. Oke. Nah ini kita baca yang di Belanda ya. Belanda itu kena pajaknya tadi itu kan dari pajakku.com ya. Belanda itu 51,75%. Nah, Belanda adalah salah satu negara paling makmur di dunia dan memiliki ekonomi yang maju dan telah memainkan peran khusus dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. Belanda memiliki tarif pajak penghasilan ditambah pensiun wajib, jaminan sosial, dan pembayaran perawatan medis yang didanai negara yang semuanya merupakan persentase pendapatan hingga maksimum sebesar 52% untuk orang di bawah usia 65 tahun dengan semua pendapatan di atas 66.000 euro. Pemerintah juga membebankan pajak capital gain sebesar 25%, pajak transfer tanah 2% dan pajak warisan hingga 40%. Wah. Di sini kita kalau itu kena pajak nggak sih kalau dapat warisan? Kena. Ada kena juga ya? Kena pajak warisan ada, coy. Nah ini gue lagi lihat di Wikipedia nih. Jadi memang kayaknya di Belanda juga ada deh tax bracketnya. Jadi dari 0 euro sampai 37.000 euro itu kena pajaknya 36%. Gede sih 36% ya. Iya kayak kita tier 1 ya. Paling tingginya kita. Sampai 73.000 itu 36%. Di atas 73.000 itu 49,5%. Edan. Setengah gaji lo udah kepotong untuk pajak. Jadi jangan belaga punya gaji gede di sana ya, setengahnya udah pajak. Iya. Edan. Gaji 50.000, gaji 100.000 kena potong pajak 50%. 50.000. Ya tapi 50.000 tinggal Kan itu setahun. Iya setahun berarti 50.000 berarti 5.000-an kan? Ya betul. Iya 4.000. Berarti betul kan omongan gua kan? Kalau misalnya pajaknya segitu. Wow. Besar sekali. Enak sekarang negara-negara di Timur Tengah nggak ada pajaknya. Di UAE nggak ada pajak. Qatar. Iya karena Allah. Saudi. Oke.
ini udah kayak cukup ya. Kita udah 20 menit sampai ketemu sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya di Kita podcast. mau bahas pajak Indonesia nih coy. Pajak Indonesia kenapa? Penggunaan pajaknya. Penggunaan pajaknya ya gitulah. Kan Ada nih dana pajak, dan udah ada pajak dikumpulin, terus dibagi-bagiin sesuai dengan tempatnya alokasi masing-masing. Salah satunya untuk dana stunting, ya kan? Dibuat apa? buat apa? Makanannya. Dibuat dinas, dibuat jalan-jalan. Itu semua gimana lagi? Ya udah, semua gimana? Jadi kita warga Indonesia aja cuma Ada terima. oknumnya yang kerja di perpajakan malah Ya gitulah. Gue pernah punya punya kenalan yang kayak gitu sih. ya udahlah ya, kita sama-sama tahu kemarin yang kelakuan anaknya yang kena bapaknya. Ya oke. Ya udahlah, kita tutup lah. Oke, sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Bye bye.